不行，被击中了！有意思，和他一模一样。我神皇。 Halo guys, balik lagi sama Gowring. Gimana kabar kalian? Baik-baik aja ya kan? Di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan rekap alur cerita Donghua Throne of Steel alias Perjalanan Putra Cahaya Long Hao Chen. Buat teman-teman yang baru gabung, Mimin saranin nonton dulu pembahasan bagian sebelumnya supaya kalian gak gagal paham. Linknya ada di kolom deskripsi ya guys ya. Oke lah, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Di kota suci, ketika Xiao Su terlihat sedang memikirkan Gao Yingji yang tidak tahu kapan akan kembali, sebuah pilar emas menembus langit tiba-tiba terbentuk. Yang ternyata hal itu dilakukan oleh tetua Hao Han untuk mentransfer kekuatan tahta ilahinya ke benteng Demon Han. Han Xian yang baru saja tiba lantas bertanya bagaimana situasi benteng saat ini. Hao Han mengatakan, proyeksi tahta berhasil mendarat dengan sempurna di perbatasan. Bahkan orang yang memanggil tahta adalah Long Hao Chen. 承载王座之力的也是好臣。什么？ Menurut Hao Han, jika orang lain yang memanggil proyeksi tahta, mereka paling banyak hanya bisa menerima sepertiga kekuatannya. Tapi jika itu adalah Hao Chen sebagai putra cahaya yang bisa mengatur semua cahaya, dia kemungkinan bisa menerima 50% kekuatannya. Namun sangat disayangkan, sebelum tahta tiba, sudah banyak ksatria yang gugur dalam medan perang. 已经成功降临驱魔关，已经有太多人，可惜的是，甚至超乎我的想象。 Merasa muak direndahkan oleh bocah ingusan, Si lantas mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk melepaskan diri, bahkan berkali-kali memberikan serangan brutal ke arah Hao Chen. Sayang seribu sayang, ketika Si terlihat sangat percaya diri membanggakan dirinya sebagai seorang dewa iblis. Serangan yang dilepaskan ternyata tidak sedikit pun menyentuh Hao Chen. Bahkan hanya dengan gerakan indah, Hao Chen mampu membungkamnya. 敢和魔神斗，看来你还是不太懂。 Hal mengejutkan terjadi, ternyata serangan fatal yang sebelumnya diterima Gao Yingji saat dia mencoba melindungi Hao Chen membuatnya tewas. Bahkan kekuatan cahaya dari tahta ilahi saja tidak mampu untuk membangunkannya. Di tengah-tengah kesedihan ini, Si bebacot sembarangan dan menganggap kalau umat manusia benar-benar bodoh dan malang. 那破王座的光都落不到他身上，还看不出来吗？别费劲儿，多么可怜的人类呀、多么可笑，多么讽刺，却死在了王座降临之前。 Sambil mengucapkan salam perpisahan kepada pemimpinnya, serta siap melaksanakan amanah yang sebelumnya Yingji berikan. Dengan rasa kesal, Hao Chen lantas meminta Si untuk berhenti ngebacot.
Pasalnya, momen ini akan menjadi hari kematiannya. Sebagai dewa iblis, Seer jelas menganggap ocehan bocah di hadapannya hanyalah omong kosong. Dia bakal langsung mengeluarkan beberapa serangan pamungkasnya ke arahnya. Tapi jelas hal itu tidaklah akan mampu menyentuh Hao Chen yang saat ini memiliki aura tahta ilahi.你还能一点事都没有！银拳，禅之末，禅坠，寒阳，禅丝。今天就是你的死期。第68柱魔神，信。就算有王座之力，你只不过是一个武剑。王羽，双龙吟。我这个。 Serangan fatal dan tusukan pedang naga Bearbrand membuat Seer dalam kondisi terdesak. Tapi ketika dia diambang kematian, Seer tanpa terduga menggunakan teknik pembelah tubuh surgawi sehingga bisa membuatnya lolos dari kematian. Kejadian ini jelas membuat Seer merasa muak. Hao Chen ternyata berhasil memaksanya menggunakan teknik pembelah tubuh untuk melarikan diri. Selain membakar sumber energi, hal ini juga membuat Seer kehilangan level secara drastis. Belum sempat dia kembali memikirkan rencana untuk melarikan diri, tiba-tiba... Meski Seer terlihat tidak terima atas tindakan si Masian, namun lagi-lagi dia dihampiri oleh beberapa anggota pemburu iblis nomor 1, sehingga kembali membuatnya dalam kondisi tidak menguntungkan. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Long Hao Chen dan Seng Seer lantas bekerja sama untuk mengakhiri pertempuran tersebut. Di sisi lain, di bawah pimpinan Lan Yanyu, seluruh ksatria penyihir terlihat bekerja sama untuk menekan Dewa Zagan. Sementara itu, Hao Chen terlihat mencoba untuk menenangkan Han Yu atas kematian Komandan Lao dan bergegas membantu kelompok penyihir yang saat ini melawan Zagan. Bersamaan dengan hal ini, Yan Yu lantas membentuk sebuah proyeksi ksatria penyerang untuk membunuhnya. Meski pertarungan di bawah telah berakhir, tapi pertarungan di atas antara Seng Yu dan Aloser terlihat masihlah berjalan sengit. Bahkan Aloser merasa di atas angin. Meski kedua rekannya tewas, tapi hal itu tidaklah ada artinya. Terlebih lagi, kekuatan di dalam diri Seng Yu nyaris habis. Asalkan dia bisa membunuhnya, maka benteng perbatasan juga akan hancur. Tapi ternyata... Di tengah-tengah insiden tersebut, beberapa ksatria yang tidak bisa melihatnya dengan jelas sempat bertanya-tanya apakah mereka memenangkan perang. Namun dalam kondisi keraguan ini, Seng Yu menunjukkan diri tanpa cacat sedikit pun, sehingga perang kali ini resmi dimenangkan benteng Demon Han.
Beberapa saat kemudian, melihat 3 mahkota Dewa Iblis kembali ke pilar utama jelas membuat Feng Xiu murka. Bahkan dia dengan cepat menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menghancurkan proyeksi tahta ilahi. Hal ini jelas membuat Yang Haohan panik. Dia juga bingung, bagaimana mungkin Kaisar Feng Xiu bisa muncul di perbatasan Demon Han. 投影被击中了。 Nah guys, di episode kali ini ada penjelasan langsung dari pihak studionya. Mahkota Dewa Iblis merupakan sumber kekuatan setiap Dewa Iblis. Ketika Dewa Iblis koit, mahkota itu akan secara otomatis kembali ke pilar Dewa Iblis untuk memilih pewaris baru. Setiap pewaris baru akan langsung memiliki kekuatan dari pengguna sebelumnya. Tapi jika mahkota itu hancur, maka pilar Dewa Iblis membutuhkan waktu sekitar 10 tahun untuk menciptakan pewaris baru. Yang artinya selama pilar Dewa Iblis masih berdiri kokoh, para Dewa Iblis tidak akan pernah musnah. Meski para kesatria mencoba berulang kali untuk menghancurkan pilar tersebut. Namun selama mereka tidak bisa menghancurkan akarnya, maka 72 pilar Dewa Iblis akan terus berdiri kokoh di benua Shengmo. Menurut legenda, 70 pilar ini seperti simbol abadi yang menaklukkan ras iblis, sekaligus kartu andalan bagi para Dewa Iblis. 人类尝试过无数次，72根魔神柱屹立至今，才能再孕育出新的魔神，则必须消耗10年时间，直接获得上一任魔神的力量，重新选择继承人，以皇冠形式出现。魔神们真正的骄傲与底，圣魔大陆永恒的象征，但却从未击碎过哪怕一只。要有魔神柱在，魔神将也会自行回归魔神柱。 Hanya dengan kekuatan spiritual, markas Demon Han kembali dibombardir, bahkan menghancurkan pelindung tahta segel ilahi, menimbulkan kepanikan luar biasa di tempat ini. Dikatakan, ini adalah tahun ke-6191 iblis datang ke benua Shengmo. Meski perbatasan Demon Han mampu mengakhiri perang besar melawan 3 dewa iblis, namun hal ini justru membawa mereka ke dalam kegelapan yang lebih besar, serta membuat Kaisar Dewa Iblis turun tangan. Melihat sosok menakutkan, jelas membuat seluruh kesatria tercengang. Bahkan belum sempat mereka bertindak, Feng Xiu kembali melepaskan tekanan spiritual yang sangat dahsyat hanya dengan hentakan kakinya saja. Bedeh, emang ya jagoan Cok Santu ini gak ada obat ya guys ya? Melihat si botak ngeden, Lin Xin mencoba untuk menolongnya. Tapi sayang kekuatan sihirnya tidak bisa digunakan di bawah tekanan spiritual seperti ini. Sheng Yu sendiri terlihat mulai khawatir. Jika dia tidak bertindak, maka seluruh orang pasti akan tewas. Sehingga dia mencoba menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokirnya. Tapi sayang kekuatan puncak Sheng Yu masihlah tidak ada artinya bila dibandingkan dengan seorang kaisar iblis. Bersamaan dengan kejadian barusan, secara tidak terduga, belati samsara di dalam tubuh Sai-Er bereaksi dengan niat membunuh yang luar biasa. Hal ini jelas membuat Hao Chen panik. Kenapa Sheng Sai-Er tiba-tiba kejang? Sheng Yu lantas menjelaskan bahwa belati dalam diri Sai-Er bereaksi karena merasakan nafas Kaisar Iblis. Sehingga dia meminta Hao Chen untuk segera menenangkan cucunya.
dikatakan, selama ribuan tahun seperti inilah pertarungan yang dialami umat manusia melawan ras iblis, sehingga mereka tidak pernah mendapatkan kemenangan. Bahkan mungkin tidak ada satu orang pun yang mampu mengubah takdir seperti ini. Di momen putus asa dan diiringi backsound kematian, secara mengejutkan 6 kesatria Demonfall menunjukkan diri membawa harapan baru benteng Demonhan. 圣光守护，斩杀过数十位魔神。快看，那是参战驱魔关，魔神之云，传说称号级猎魔团。 Pada awalnya, pemimpin Demonfall beranggapan apakah Kaisar Feng Xiu ingin ngajak baku hantam. Namun Feng Xiu menjelaskan bahwa tujuannya ke sini untuk mencari binatang iblis kepala 3. Dan jika mereka tidak menyerahkan binatang tersebut, maka dirinya tidak akan segan-segan membunuh semua orang di tempat ini. Mendengarkan hal itu, Chen lantas segera melakukan diskusi dengan anggotanya. Sebenarnya binatang apa sih yang dicari sama orang itu? Sampai-sampai turun secara langsung ke tempat ini. Sehingga mereka beranggapan binatang itu pastilah lebih berharga dari benteng Demonhan. Namun jika mereka melakukan pertarungan, kemungkinan besar benteng akan hancur. Menyebabkan banyak ras iblis membunuh jutaan manusia yang selama ini berlindung di balik benteng. Tapi jika mereka membiarkan Feng Xiu mendapatkan binatang tersebut, pastilah akan berakhir buruk. Oleh sebab itu, Chen meminta seluruh anggota bersiap-siap melakukan pertarungan sampai mati jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Setelah mendiskusikan hal ini, Chen lantas meminta Feng Xiu untuk mencari binatang miliknya. Selama dia tidak mempersulit benteng Demonhan, maka tim Demonfall tidaklah akan menghalanginya. Mendengarkan hal itu, Feng Xiu lantas kembali menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mencari keberadaan Austin Griffith. 我的魔兽体出现了！强制召唤，隔好就是皓月嘛，三头魔兽还挺常见。 Untungnya berkat kontrak darah cahaya yang dulu pernah Hao Yu lakukan dengan Hao Chen, aura iblis di dalam tubuhnya mampu ditekan, serta tidak muncul dengan wujud aslinya. Sehingga Kaisar Iblis Feng Xiu tidaklah bisa mengenalinya, dan beranggapan bahwa informasi yang dia peroleh adalah salah. Namun ketika Feng Xiu baru saja berniat untuk menghancurkan benteng Demonhan, secara tidak sengaja dia seolah sangat tertarik kepada Long Hao Chen dan langsung membawanya ke dalam dimensi spiritual. 有意思，和他一模一样。我神皇， Nah, di momen ini, Feng Xiu ternyata menyadari bahwa Hao Chen adalah cucunya. Pasalnya, aura di tubuhnya sangat mirip dengan Baiyu alias anaknya. Sehingga Feng Xiu berniat untuk menjadikan Hao Chen sebagai pewarisnya. Namun, dikarenakan cucunya ini masihlah di bawah umur, dia lantas menunda hal tersebut, serta akan mencarinya lagi beberapa tahun kemudian. 我今天再来找你吧，小家伙。 Setelah menyadari kalau cucunya berada di tempat ini, Feng Xiu lantas mengurungkan niatnya untuk menghancurkan benteng perbatasan. Hal ini jelas membuat Chen Zidian merasa lega. Pasalnya Feng Xiu tidaklah menemukan binatang yang dia cari. Sementara Hao Chen masihlah terlihat bingung. Sebenarnya apa yang baru saja terjadi kepadanya? 刚才发生什么事了？浩辰，你还好吗？ Meski dikatakan bahwa pasukan Demonfall merupakan kenalan lama Feng Xiu dan sering bertarung selama ratusan tahun dengannya, namun dikarenakan mereka semakin tua dan dirinya baru saja menembus 1 juta kekuatan spiritual, Feng Xiu beranggapan bahwa tim Demonfall tidaklah memiliki kesempatan untuk menang melawannya.
Terlebih lagi umur manusia sangatlah singkat. Lalu siapakah yang akan menjadi lawannya ribuan tahun berikutnya? 不仅现在的你们毫无胜算，本皇前些日子刚突破100万灵力。谁人又能做本皇的对手？ Setelah insiden baku hantam terbesar benteng perbatasan Demonhan, seluruh anggota mulai terlihat menyelamatkan beberapa anggota yang terluka. Bahkan Go Yingji yang Mimin kira udah koit ternyata masih hidup guys. Dimana saat si bebacot kalau Yingji udah mati sebelum tahta ilahi tiba, peri cahaya ternyata membantu proses pemulihannya, sehingga bapak kekar ini berhasil diselamatkan. Meski perang musim gugur benar-benar telah berakhir dan benteng Demonhan berhasil membunuh 3 dewa iblis dan ribuan iblis, namun mereka masihlah membayar dengan sangat mahal. Pasalnya banyak pasukan yang tewas dalam insiden ini termasuk komandan batalion Lao Zhang, sehingga menimbulkan kesedihan luar biasa, bahkan membuat Han Yu semakin bertekad untuk membantai ras iblis yang tersisa. 少营长说不定，你哭什么哭？老高大力走了，哪需要什么回应？就有很多人会死。剩下的魔族，我来替你杀。 Sementara itu, setelah melepaskan Lentera Duka, Hao Chen meminta pendapat seluruh rekannya untuk memberikan 100.000 poin kontribusi yang dia peroleh dari Kapten Li ke benteng perbatasan, sehingga bisa digunakan untuk kembali membangun tempat ini dan membuat pasukan hidup lebih baik. Usulan bijaksana ini jelas disetujui oleh seluruh anggota tim. 要打起精神继续努力。Tidak lama ketika Sayer sedang kesakitan merasakan efek serangan balik dari belati samsara, Lin Xin bocil terlihat menghampirinya. Bocil ini terlihat sangat khawatir dengan kondisi Seng Sayer yang dikatakan terluka dalam pertarungan sebelumnya. Meski Sayer mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja, namun efek serangan belati samsara tidaklah bisa disembunyikan, bahkan membuatnya sampai tidak sadarkan diri. Kejadian ini membuat Hao Chen sempat menyalahkan dirinya yang tidak bisa melindungi Sayer dengan baik. Namun menurut Yan Yu, belati samsara memanglah sangat sensitif terhadap aura Kaisar Iblis. Terlebih lagi, dengan kultivasi Seng Sayer saat ini, dia membutuhkan waktu beberapa hari untuk menetralkannya. Seng Yu mempertegas, meski Hao Chen berada di tingkat 9 sekalipun, dia tidaklah akan bisa menghentikan niat membunuh belati samsara. Untuk saat ini mereka harus percaya kepada Sayer. Pasalnya cucunya ini adalah wanita hebat yang telah melewati 6 ujian reinkarnasi. Oleh sebab itu, Seng Yu meminta Hao Chen untuk santai aja dan meninggalkan keluarga kecil ini untuk berkumpul bersama. Terlebih lagi senior Chen sedang menunggunya. 有位前辈想见你，你随我来。前辈。 Melihat orang di hadapannya yang saat itu menghadapi Kaisar Iblis jelas membuat Hao Chen terkejut. Bahkan Chen Zidian seolah telah mengenali Hao Chen serta ingin memberinya sesuatu. Di sisi lain, setelah kembali ke pilar utama, Feng Xiu meminta bawahannya untuk segera mempersiapkan diri. Pasalnya penerus keduanya telah menunjukkan diri. Di kota suci, Xiao Su mendapatkan sebuah surat dari Go Yingji, di mana meski dia terluka, tapi dia masihlah bisa kembali ke kota suci. Oleh sebab itu, dia membutuhkan istrinya ini untuk membantu merawatnya. Mengetahui kalau orang di hadapannya adalah Kapten Chen Zidian, Hao Chen lantas segera memberikan hormat kepadanya. Terlebih lagi menurut informasi yang pernah dia dengar dari ayahnya, ratusan dewa iblis berhasil dibantai olehnya. Meski hal itu adalah fakta, namun menurut Zidian, selama pilar dewa iblis masihlah kokoh berdiri, maka dewa iblis baru akan terus bermunculan, yang artinya kerja keras yang dia lakukan selama ini hanyalah mengulur waktu untuk umat manusia. Hao Chen beranggapan waktu yang berharga itu sangatlah bermanfaat bagi umat manusia untuk berkembang. Bahkan selama beberapa tahun ini,
ras iblis tidaklah memiliki keunggulan saat berperang. Meski keadaan memanglah mulai membaik, tapi selama pilar Dewa Iblis tidak dihancurkan, maka perang tidaklah akan pernah berakhir. Terlebih lagi, sejak kedatangan pilar Dewa Iblis 6000 tahun yang lalu, tidaklah pernah ada yang bisa menghancurkannya meski mereka telah mencoba segala macam cara. Meski terdengar mustahil, tapi Hao Chen tidaklah putus asa. Dia mengatakan jika di masa lalu tidaklah pernah ada yang bisa menghancurkannya, maka di masa depan dialah orang yang akan menghancurkan pilar Dewa Iblis untuk mengakhiri perang. 我一定要终结这场战争，未来那就由我来摧毁。 Chen Zidian terlihat puas mendengarkan kepercayaan diri Long Hao Chen serta pencapaiannya yang berhasil membunuh Dewa Iblis. Zidian sangatlah yakin bahwa tim Hao Chen pastilah bisa berkembang ke tahap judul. Dikatakan setiap tim di tingkat judul memiliki karakteristik masing-masing. Contohnya seperti tim pemburu iblisnya. Mereka memiliki tugas untuk membunuh Dewa Iblis serta menjadi tombak pertama umat manusia. Oleh sebab itu, Zidian sangat berharap kalau Hao Chen bisa memutuskan arah tim pemburu iblisnya di masa depan. Tidak lama, mengingat perkataan Feng Xiu yang mengatakan kalau dirinya baru saja menembus 1 juta kekuatan spiritual, serta tim pemburu iblisnya semakin menua, sehingga tidaklah bisa terus-menerus bersaing dengan Feng Xiu. Chen Zidian lantas memberikan sebuah hadiah kepada Hao Chen dan berharap Hao Chen bisa menggantikan posisinya di masa depan. 你们才是联盟的未来。魔神之陨不该永远是人类的最强，就当是给你们的见面礼吧。你们却更加衰落。本皇前些日子刚突破100万灵力，自有砥砺前行之。 Beberapa saat kemudian, Hao Chen dikejutkan dengan kedatangan Li Xin yang memberikan informasi mengenai keadaan Sayer, di mana dia tiba-tiba kembali lepas kendali meski ibunya berhasil menekan niat membunuh yang terus menyebar. Tapi sampai saat ini dia masihlah belum sadar. Di momen membagongkan bikin para jomblo iri, secara tidak terduga indera penglihatan Sayer kembali pulih, sehingga saat ini dia benar-benar bisa melihat wajah ganteng cowok santuy. Kejadian ini jelas bikin suasana makin aduhai, bahkan Hao Chen tidaklah bisa menyembunyikan kebahagiaannya, sampai-sampai kedua sejoli ini meneteskan air mata sukacita. Sayer tiba-tiba membayangkan masa kecilnya bersama Hao Chen. Jika saat itu dia bisa bicara, kemungkinan mereka berdua akan memiliki masa-masa indah dan saling mengenal satu sama lain. Di mana Hao Chen pastilah memiliki sifat yang sama seperti saat ini, selalu ingin mengantarkannya pulang dan melindunginya. 我叫龙浩辰，龙浩辰，我叫彩儿，你呢？我把狼魔都赶走了。走吧。我问问妈妈怎么送你回去。 Melihat Sayer bengong, Abang Hao Chen lantas bertanya apakah Sayer sedang memikirkan rasa sakitnya. Sayer lantas mengatakan kalau dia sedang berkhayal adegan masa kecilnya. Mendengarkan hal itu, seketika mengingatkan Hao Chen dengan pita rambut pemberian Xiayin, yang ternyata ketika Sayer baru saja ingin memulai proses reinkarnasi, Xiayin yang saat itu memanggilnya tanpa sengaja menemukan pita rambutnya dan menyimpannya sampai bertemu dengan Long Hao Chen. Ketika sedang asyik mengingat kenangan-kenangan tersebut, Hao Chen tiba-tiba dikejutkan dengan suara Hao Yu yang memintanya masuk ke dalam alam bawah sadar, di mana Hao Yu seolah memiliki ingatan mengenai masa lalunya, seolah dia melihat monster yang sangatlah besar. Untuk memastikannya, Hao Chen mencoba untuk melihatnya, dan ternyata 你看了就知道了。 Ingatan barusan jelas bikin Hao Chen terkejut. Selain auranya sangat akrab, kekuatan yang ditunjukkan sampai bikin Hao Chen susah bernafas.
Melihat Hao Chen tiba-tiba terdiam, jelas bikin Hao Yu khawatir meski Hao Chen mengatakan kalau dirinya baik-baik saja. Tapi dia masihlah tidak tahu jelas sebenarnya sosok binatang apa yang ada di ingatan Hao Yu. Terlebih lagi Hao Chen sendiri bisa merasakan jika nafas di dalam pikiran tersebut seperti Kaisar Dewa Iblis. Oleh sebab itu dia mencoba bertanya kepada mereka. Hao Yu menjelaskan setelah merasakan tekanan yang luar biasa, dirinya tidak mampu menahan diri untuk keluar, tapi dia tidaklah mengerti kenapa ingatan itu tiba-tiba berada dalam pikirannya. Hao Chen beranggapan, kemungkinan kedatangan Kaisar Dewa Iblis sebelumnya telah membawa kenangan yang pernah mereka alami. Tapi Hao Yu beralasan bahwa dia sama sekali tidak mengenal Kaisar Dewa Iblis dan menegaskan jika dunia tempat tinggal mereka hanya berada di Gunung Suci. 我想起啦！啊，有了！有报昨天龙。 Meski mencoba untuk terus mengingat, ketiga kepala tidaklah mendapatkan jawaban. Pasalnya setelah dia dibangkitkan, yang ada di ingatannya adalah Long Hao Chen tumbuh bersama dan melewati banyak rintangan. Mendengarkan ucapan barusan, Hao Chen beranggapan mungkin setelah dia berhasil berevolusi ke tingkat selanjutnya, maka ingatan Hao Yu pastilah akan segera kembali. Dan jika saat itu tiba, mereka pastilah bisa belajar banyak hal dari ingatan mereka, sehingga bisa lebih banyak membantu Hao Chen. Nah, dikarenakan tim pemburu iblis telah menyelesaikan misi dan akan segera kembali ke kota suci dalam waktu 3 hari, Hao Chen meminta Hao Yu untuk beristirahat. Beberapa saat kemudian, seluruh anggota tim pemburu iblis terlihat telah berkumpul di halaman benteng Demon Han. Kemudian Sheng Yu menjelaskan, meski selama ribuan tahun mereka seringkali mengalami perang dahsyat, tapi perang yang baru saja mereka alami sebelumnya bisa dibilang perang paling cepat. Bahkan berhasil membunuh 3 dewa iblis sekaligus, sehingga mereka berhasil mengamankan perbatasan Demon Han. Oleh sebab itu di hari ini, Sheng Yu berniat untuk mengumumkan hasil kompetisi tim pemburu iblis. Apapun hasil yang telah dia putuskan, Sheng Yu meminta seluruh anggota untuk menerimanya dengan lapang dada. Terlebih lagi menurutnya, seluruh anggota merupakan kesatria luar biasa. Melihat poin kontribusi di hadapan mereka jelas membuat seluruh anggota merasa bangga atas pencapaian tersebut. Kemudian Sheng Yu menjelaskan bahwa posisi pertama tahun ini jatuh kepada tim pemburu iblis nomor 1. Pasalnya selama mereka melindungi garis perbatasan dan membunuh ras iblis, tim Hao Chen juga berhasil membantu tim medis mendapatkan stok persediaan obat-obatan di hutan terlarang, serta menyelamatkan nyawa ribuan pasukan. Tidak hanya itu, tim Hao Chen sendiri juga berhasil menggagalkan pasokan makanan ras iblis dan membunuh iblis tingkat 7. Puncaknya ketika perbatasan Demon Han diserang oleh ribuan iblis, mereka rela mempertaruhkan nyawa serta menggunakan proyeksi tahta ilahi, mengalahkan para dewa iblis. Sehingga hal inilah yang membuat pemburu iblis nomor 1 sangat layak memperoleh poin kontribusi terbanyak di antara anggota tim pemburu iblis lainnya. Singkatnya, setelah hasil kompetisi diumumkan, Sheng Yu lantas meminta seluruh anggota pemburu iblis untuk segera kembali ke kota suci menggunakan transformasi balon udara. Sebelum pergi, Hao Chen dan Sei'er berpamitan kepada kedua orang tua Sei'er. Bahkan di momen ini, Sei'er mengizinkan ibunya untuk memberikan pelukan yang sudah sangat lama sekali tidak dia rasakan. Meski Sheng Linxin terlihat sedih, namun Sei'er berjanji akan segera kembali menemuinya ketika dia sudah dewasa, dan di saat itulah keluarga mereka benar-benar akan berkumpul kembali. 好了，我们出发吧。姐姐，小姐姐。
Nah guys, seperti itulah alur cerita perjalanan King Hao Chen di bagian kali ini. Untuk kelanjutan alur ceritanya tunggu notifikasi dari teman santuy ya guys ya. Jadi langsung aja klik subrek dan nyalain loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video-videonya. Oke lah, makasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank undur diri mau lanjut ngopi-ngopi santuy dulu. See you next time guys. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. She got a bad little waist and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some egos to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, coke.